Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang Secure VPN Management. Di agenda kali ini kita akan membahas mengenai satu, mengenai VPN, dua, bagaimana cara kerja VPN, lalu software yang akan kita gunakan untuk praktikum nanti yaitu OpenVPN, lalu cara implementasi dan konfigurasinya. Oke, sebelumnya VPN merupakan singkatan dari Virtual Private Network ya. Jadi, fungsi VPN ini memungkinkan untuk berkomunikasi secara aman dengan komputer lain di jaringan yang tidak aman. Tujuan utamanya ya untuk anonymity. Selain itu ada geolocation, mengenkripsi data, dan menyediakan privasi. Nah, kalian mungkin memikirkan bahwa kita sebagai pengguna internet biasa ini tidak memiliki data penting. Ya, asumsi itu salah kaprah gitu. Ada contoh di kafe-kafe misal mengenai wifi yang ya mungkin tidak di-password, mungkin wifi gratis, mungkin wifi yang disediakan oleh kafe. Ya aman nggak sih untuk melakukan internet menggunakan wifi tersebut? Ya sebenarnya sebenarnya nggak aman. Ya karena mereka bisa dengan mudah mengkaptur data-data yang kita kirim dan kita terima gitu. Jadi kalau di wifi public itu jangan sekali-sekali mengakses iBanking mungkin atau PayPal gitu. Atau apapun yang memungkinkan untuk bocornya data kalian secara fatal gitu. Dan mengenai geolocation, ini fungsinya untuk mengganti lokasi kita gitu. Jadi mungkin sekarang kita lagi ada di Indonesia, kita menggunakan VPN yang berupa Singapura, ya mereka memiliki server yang ada di Singapura itu akan menganggap kita berasal dari Singapura. Lalu mengenkripsi data, ya seperti yang saya bilang tadi di public wifi itu tidak aman gitu. Jadi setelah kalian mungkin menggunakan VPN, ya privasinya terjamin dari serangan-serangan yang mungkin ada di sekitar wifi tersebut. Lalu mengenai privasi, kalau kita mengakses sesuatu menggunakan internet biasa, itu menggunakan ISP yang bersangkutan, mungkin kita menggunakan ISP Bisnet atau apapun, privasi kita itu bisa terekam gitu dari ISP yang bersangkutan gitu. Namun kalau VPN, sebagian besar mereka memiliki no logs policy. Jadi mereka tidak menyimpan apa yang kita akses, etc. etc. gitu. Lanjut. Oke, cara kerja VPN-nya. Jadi, misal kita memiliki data, ingin mengakses ke media streaming mungkin, atau mengakses iBanking yang seperti dibilang tadi, maka dari lokal network kita akan memberikan data ke ISP yang mungkin terletak di Indonesia bagian timur atau gimana gitu. Lalu setelah melakukan pertukaran data dari ISP ini, selanjutnya data akan diterima oleh VPN yang akan mengacak jalur kita, entah kita akan dari mana, entah kita dari lewat Kanada dulu, lewat ke US, lalu ke Singapura, lalu kita akan diberikan akses ke server yang akan kita tuju. Mungkin server e-banking kita ada di Indonesia, ya paketnya akan kembali lagi gitu. Lalu si server ini tidak mengerti, tidak mengetahui di mana kita berada gitu. Server ini cuma tahu kalau kita menggunakan IP dari VPN. Mereka tahu kalau kita menggunakan IP dari VPN.
Selanjutnya server akan mengirimkan ke VPN, kirimkan ke ISP, lalu kita terima. Jadi, misal kita tidak menggunakan VPN, mungkin WiFi public di sini, maka data kita yang kita akses langsung menuju ke server itu bisa ditangkap, bisa dibaca oleh penyerang gitu. Namun bila kita menggunakan VPN, jadi nanti data yang kita kirim itu langsung menuju ke VPN langsung gitu. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan OpenVPN sebagai software praktikum kita. Oke, OpenVPN itu merupakan open source software yang mengimplementasikan teknik VPN untuk membuat konektivitas point to point atau site to site. Jadi sebenarnya OpenVPN ini banyak konfigurasi yang gratis gitu. Kita bisa ngakses, kita bisa connect, ya kita bisa menggunakan layanan yang disediakan. Namun yaitu ini merupakan konfigurasi dari VPN yang gratis. Jadi sebenarnya VPN yang gratis ataupun yang berbayar itu tuh sangat berbeda gitu. Nah, VPN gratis itu memang tidak aman gitu. Cenderung tidak aman. Karena gimana? Ya karena kita misal punya virtual mesin ataupun server di internet, kita bisa mengkonfigurasi VPN, lalu kita bisa memberikan config dari VPN tersebut ke mana aja gitu. Jadi sebenarnya bila kita menggunakan config dari VPN-VPN yang gratis ataupun kita menggunakan VPN yang gratis, itu cenderung tidak jelas ini VPN siapa, apakah aman atau tidak gitu. Ya mungkin memang memberikan kita akses ke website-website ataupun aplikasi yang terblok. Namun ya itu privasinya harus dipikirin lagi gitu. Ya, selanjutnya kita akan implementasi. Sebelumnya kita harus download OpenVPN terlebih dahulu. OpenVPN. Ke sini openvpn.net. Oke, lalu kita download di sini untuk Windows. Download OpenVPN. Kita download dulu. Oh ya, OpenVPN ini menggunakan config ya. Jadi selain itu kita bisa cari config-nya dulu, VPN book. Di sini kita pilih OpenVPN dan kita download server yang ingin kita gunakan. Oke, contoh ini ya. Kita download. Oke, ini ID dan passwordnya harus dicatat. Oke, setelah terdownload kita install dulu. Oke, kita install. Next. Dan next. Lalu kita simpan dulu ya. Kita simpan di sini. Yuk. Lalu kita akses OpenVPN tadi. Oke. Oke, pertama kita cek IP kita terlebih dahulu ya, sebelum melakukan pengecekan nanti. Karena nanti setelah kita terkoneksi dari OpenVPN, IP kita juga akan terubah gitu. Config wireless adapter. Lalu, oh ya, config kita tadi kan udah di download ya, jadi kita gunakan TCP/80 misal. Ya, username-nya VPN group.
dengan password apa tadi? Kita copy paste. Oke, kita centang bila perlu ya. Habis ini kita add. Kita tunggu sebentar, maka nanti setelah terkoneksi, maka IP kita udah berubah gitu di config. Oh, tidak berubah. Berarti adapternya nambah. Oh ya benar. 10.12.0.10 ini IP kita ya. Private IP. Lalu kita coba akses. Kita cek dengan what is my IP. Nomor. Nah ini kita nggak berada di Indonesia ataupun dimanapun ya ISP yang saya gunakan, namun ada di USA karena VPN kita tadi menggunakan VPN US. Oke, kita coba disconnect dulu ya. Nanti bakalan terubah juga ini, bukan di USA tapi di mana kita berada sekarang gitu. Coba kita disconnect. Yuk. Kita refresh. Nah, ini dia. IP-nya langsung berubah. ISP berubah Telkomsel di kota Jakarta. Oke, sekian presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.